Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Ali dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Cara untuk mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran adalah dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa berpenyebut 10, 100, atau 1000 sesuai dengan banyaknya angka di belakang koma. Setelah itu, sederhanakanlah pecahan tersebut sampai bentuk yang paling sederhana. Oke, sekarang perhatikanlah contoh berikut ini. Di sini yang pertama ada 0,15 sama dengan titik-titik ya. Nah, ini dalam bentuk desimal. Kita akan mengubahnya dalam bentuk pecahan biasa ataupun campuran. Caranya seperti ini ya. 0,15 itu adalah berapa angka di belakang koma? Yaitu ada 2 ya. Ini koma berarti belakangnya ada 2, 1, 2. Berarti dapat dituliskan 15 per 100 ya. Oke, 15 per 100 ini sudah berubah dalam bentuk pecahan biasa. Tapi karena penyebutnya 100 dan ini pembilangnya 15, masih bisa disederhanakan tidak? Ternyata masih bisa disederhanakan, yaitu dirubah menjadi sama-sama dibagi. Jadi 15 per 100 sama-sama dibagi 5 ya. Karena pembilangnya 15 dan penyebutnya 100, itu bisa dibagi 5, maka sama-sama dibagi 5. Kalau penyebutnya dibagi 5, maka pembilangnya juga dibagi 5 ya. Sehingga dapat dituliskan sama dengan ya, 15 bagi 5 adalah 3. Kemudian 100 dibagi 5 adalah 20 ya. Nah, ini sekarang sudah berubah menjadi pecahan biasa. Apakah masih bisa dibagi lagi atau disederhanakan? 3 dibagi 3 dapatnya 1, 20 dibagi 3 tidak bisa. Sehingga cukup sampai di sini ya. Yang berikutnya yaitu adalah 0,008. Ada 3 angka di belakang koma, berarti adalah per berapa kalau 3 angka? Yaitu adalah 1000 ya. Berarti dapat dituliskan di sini 8 per 1000 ya. Oke, diperhatikan ya. Nah, berikutnya karena dia berubah menjadi 8 per 1000, apakah bisa disederhanakan? Bisa ya, yaitu sama-sama kita bagi dengan, bisa dibagi dengan 2, bisa juga dibagi dengan 8 ya. Oke, sekarang kalau kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah seperti ini ya. 8 dibagi 8 adalah 1 ya. 1000 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 125 ya. Sehingga ini karena dia sudah pembilangnya 1, maka cukup sampai di sini aja ya. Sehingga hasilnya adalah 1 per 125. Sekarang soal yang nomor 3 yaitu adalah 1,6 ya. Kita rubah dulu dalam bentuk pecahan, yaitu adalah satu angka di belakang koma, berarti 16 per 10 ya. Sehingga 16 per 10 ini ya sama-sama bisa dibagi berapa? Yaitu adalah dengan 2. Kalau pembilang dibagi 2, penyebutnya dibagi dengan 2. Sehingga 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 8 per 5. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga
masih bisa disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran ya. Dari biasa kita ubah dalam campuran sehingga hasilnya adalah sama dengan 8 dibagi 5 itu ada 1 ya. Sisanya adalah berapa? Sisa dari 8 dibagi 5 itu sisanya 3/5. Penyebutnya dituliskan kembali. Seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini. Baik, untuk materi berikutnya yaitu kita masuk pada mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Nah, perhatikan ya contoh berikut ini. Nah, perhatikan soal nomor pertama dan yang lainnya. Nah, di sini ada pembilangnya 8 dan penyebutnya adalah 100 ya. Nah, jika penyebutnya sudah dalam bentuk 100, maka ini sangat mudah untuk mengubahnya dalam bentuk persen ya. 8/100 itu dirubah ke persen sama dengan 8% ya, karena penyebutnya sudah 100. Kemudian 15/100 itu sama dengan 15% ya. 50/100 sama dengan 50% ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 4 yang berbeda yaitu adalah 2/5. Kita rubah dalam bentuk persen, maka kita harus mengubah penyebutnya dalam bentuk per 100 ya. Karena dimintanya persen, maka 2/5 itu sama dengan dikali dengan berapa supaya menjadi per 100. 5 ini adalah kita kali dengan 20 ya. Untuk menjadikan dia 100 maka dikali dengan 20 ya. Sehingga pembilangnya juga dikalikan dengan 20 sama dengan 2 dikali 20 adalah 40 ya, per 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. Sehingga sekarang sudah berubah menjadi 40/100. Sehingga mudah sekali untuk mengubah menjadi persen, yaitu adalah 40%. Seperti itu. Baiklah anak-anak, berikutnya kita akan melanjutkan materi kita yaitu adalah mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Untuk mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran, ubahlah persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Setelah itu, ubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana. Untuk itu, langsung saja perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada 45%, maka kita harus merubah dulu menjadi pecahan berpenyebut 100, yaitu adalah 45/100 ya. Karena persen maka dia per 100. Setelah kita rubah, maka berikutnya kita sederhanakan ya. 45/100 itu sama dengan bisa dibagi berapa, Kak? Yaitu sama-sama bisa dibagi dengan 5 ya. Jika pembilangnya dibagi 5, maka penyebutnya juga dibagi 5 ya. Sehingga dapat diperoleh hasilnya yaitu adalah 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, maka didapatkan hasil 9/20. Nah, apakah dari bentuk pecahan ini masih bisa disederhanakan? 9 dibagi 3 bisa, tapi 20 dibagi 3 tidak bisa. Ya, begitupun sebaliknya, jika dibagi 2 tidak bisa. Dan jika mau dibagi, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka cukup sampai dengan di sini. Berikutnya, soal yang selanjutnya adalah yang bagian nomor 2 ya. Soal keduanya adalah
75% sama dengan sama-sama, yaitu kita harus rubah dulu dalam bentuk berpenyebut 100 ya. Oke, jadi 75/100. Sehingga kita sederhanakan dari 75/100 ya, sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi dengan 5 juga bisa ya. Maka kita bagi dengan 5. Baik, 75 kita bagi 5 dapatnya adalah 15 ya. Oke, sehingga 100 dibagi 5 dapat 20 ya. Nah, dari 15/20 apakah masih bisa disederhanakan? Bisa ya. 15 sama-sama bisa dibagi 5, 20 juga masih bisa dibagi dengan 5. Maka langsung saja kita bagikan ya. 15 kita bagi lagi dengan 5 ya. 20 dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 dapatnya adalah 3. Sedangkan 20 dibagi 5 dapatnya adalah 4. Baik, jadi 3/4. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya. Maka cukup sampai di sini. Baiklah, berikutnya terakhir adalah soal. Silakan dikerjakan, ada jumlahnya 6 soal. Setiap bagian ada 2-2. Silakan dikerjakan. Jangan lupa diperhatikan pembahasannya ya. Baiklah, terima kasih. Selamat mengerjakan kakak. Salam sehat dan jaga jarak serta selalu jaga kesehatan.